Konflik antara Amerika Serikat, AS, dan Iran kembali menjadi perhatian dunia setelah kedua negara kembali terlibat aksi saling serang dalam beberapa hari terakhir. Eskalasi terbaru tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan upaya perdamaian yang sebelumnya sempat dibangun melalui nota kesepahaman kedua negara. Menurut laporan Pentagon yang dikutip AFP, 2 anggota militer AS tewas dan 1 lainnya dinyatakan hilang setelah serangan rudal balistik dan pesawat nirawak, drone, Iran di Yordania. Komando Pusat AS, CENTCOM, menyatakan insiden itu terjadi pada Jumat, 17 Juli 2026, saat pasukan AS dan sekutunya menghadapi serangan rudal dan drone yang diluncurkan Iran. Di sisi lain, ketegangan juga meluas ke sejumlah negara di kawasan Teluk yang menjadi lokasi pangkalan militer Amerika Serikat, termasuk Bahrain. Situasi tersebut mendorong sejumlah negara meningkatkan kewaspadaan keamanan. Menanggapi perkembangan tersebut, dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas 11 Maret, UNS, Septianto Galan Prakoso, menilai masih terdapat berbagai faktor yang dapat menghambat tercapainya perdamaian antara Washington dan Teheran. Menurutnya, terdapat pihak-pihak yang dinilai memiliki kepentingan agar konflik tetap berlangsung hingga tujuan strategis mereka tercapai. Dalam analisisnya, ia menyinggung Israel sebagai salah satu aktor yang menurutnya berpotensi memengaruhi dinamika konflik di kawasan. Namun, Septianto menegaskan bahwa melihat konflik hanya dari perspektif pihak ketiga tidak cukup untuk menjelaskan keseluruhan situasi. Ia menilai, dinamika hubungan antara Amerika Serikat dan Iran sendiri masih menjadi faktor utama yang menentukan arah konflik. Kalau kita hanya melihat dari segi pihak ketiga, dalam hal ini Israel, saya kira juga kurang komprehensif karena kita perlu memperhatikan faktor lainnya. Kelihatannya antara kedua belah pihak, AS dan Iran, memang belum menemukan titik temu yang dapat mengakhiri konflik secara menyeluruh, ujarnya, mengutip tayangan pagi di YouTube Kompas TV, Senin, 20 Juli 2026. Ia menilai, selama kedua negara belum mencapai kesepahaman yang mengakomodasi kepentingan masing-masing, potensi eskalasi konflik masih akan tetap terbuka. Tentara AS tewas, jenazah tak dikenal ditemukan di Irak Utara. Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, mengumumkan telah menemukan jenazah yang belum teridentifikasi di lokasi serangan Iran di Yordania, sekaligus mengonfirmasi seorang anggota militer Amerika Serikat, AS, tewas dalam insiden terpisah di Irak Utara. Dengan pengumuman terbaru tersebut, jumlah korban tewas militer AS yang diakui secara resmi dalam perang melawan Iran meningkat menjadi 17 orang. Selain itu, lebih dari 430 personel militer dilaporkan mengalami luka-luka. CENTCOM menjelaskan bahwa anggota militer AS tersebut gugur saat menjalankan tugas pada 18 Juli ketika melakukan peledakan terkendali terhadap amunisi yang belum meledak. Amunisi tersebut berasal dari pesawat nirawak serang satu arah milik Iran yang jatuh di Irak Utara. Anggota militer AS tersebut tewas dalam tugas pada 18 Juli saat melakukan peledakan terkontrol terhadap amunisi yang belum meledak yang ditemukan dari pesawat nirawak serang satu arah Iran yang jatuh di Irak Utara, ujar CENTCOM dalam keterangannya, mengutip Al Mayadeen, Senin, 27/2026. Komando itu juga menyatakan seorang anggota militer lainnya mengalami luka ringan dalam operasi tersebut dan masih menjalani perawatan medis. Insiden di Irak Utara menambah korban jiwa setelah sehari sebelumnya CENTCOM mengumumkan 2 anggota militer AS tewas dan 1 lainnya hilang akibat serangan rudal serta pesawat nirawak Iran di Yordania pada 17 Juli. Setelah melakukan pencarian di lokasi serangan di Yordania, pasukan AS menemukan sisa-sisa jenazah yang belum dapat diidentifikasi. CENTCOM menyatakan, proses identifikasi masih berlangsung untuk memastikan apakah jenazah tersebut merupakan anggota militer yang sebelumnya dilaporkan hilang. Setelah melakukan pencarian di lokasi tersebut,
pasukan AS menemukan sisa-sisa jenazah yang tidak dikenal yang kini sedang diperiksa untuk menentukan apakah jenazah tersebut milik anggota militer yang hilang, ujar Cheng Chom dalam keterangannya yang lain. Hingga proses identifikasi selesai, anggota militer yang hilang tersebut belum dinyatakan tewas secara resmi. Karena itu, jumlah korban tewas yang diakui pemerintah AS masih tetap 17 orang. Cheng Chom menambahkan, apabila hasil identifikasi memastikan jenazah tersebut merupakan anggota militer yang hilang setelah serangan di Yordania, maka jumlah korban tewas resmi akan meningkat menjadi 18 orang. Sebelum pengumuman korban terbaru di Irak Utara, serangan Iran di Yordania telah meningkatkan jumlah korban tewas militer AS yang diakui Washington menjadi 16 orang, dengan lebih dari 420 personel dilaporkan terluka. Setelah insiden terbaru, jumlah korban luka kini telah melampaui 430 personel.